Pastor, apakah ada yang namanya kutuk kemiskinan? Contoh orang tua dulu susah, sampai kelima anaknya juga yang sudah berkeluarga juga hidupnya susah. Loh ada, kutuk kemiskinan ada. Tapi nggak semua orang miskin itu karena ada kutuk kemiskinan. Kutuk kemiskinan misalnya dulu orang tuanya pesugihan. Bisa ada kutuk kemiskinan. Atau dulu pernah suka nipu orang. Ya kan, suka nipu orang, itu belum diberesin dan sebagainya. Itu ada kutuknya. Semua itu ada kutuknya. Makanya orang-orang yang nipuin orang itu dia pikir nanti minta ampun loh, itu ada kutuknya saudara. Kalau dia nggak tahu tobat. Makanya saya kan pernah bilang, setiap dosa ada konsekuensinya dan ada hukumnya. Tapi kalau saudara minta ampun cuma ada konsekuensinya, hukumnya itu diputuskan. Tapi kalau nggak mau tobat, ya itu ada kutuknya. Semakin banyak, semakin besar yang saudara lakukan, ya kutuknya semakin banyak besar. Kayak contoh, ada di YouTube saya ya. Ini contoh kejadian. Ini ada seorang, banyak terjadi ya. Ada orang anak muda itu di Indonesia punya bikin usaha apa saja itu nggak berhasil, pasti bangkrut. Terus dia minta didoakan seorang hamba Tuhan. Terus hamba Tuhan itu waktu mendoakan itu dapat pernyataan Tuhan. Dia bilang gini, kamu pernah kerja di luar negeri ya? Iya. Apa yang kamu lakukan di luar negeri? Kamu punya dosa di sana yang kamu belum akui dan kamu belum minta ampun sama Tuhan. Yang dia sembunyikan. Terus dia ngomong, nggak ada apa-apa. Terus hamba Tuhan itu bilang gini, ya sudah, kamu nggak bisa dipulihkan kalau kamu nggak ngakui. Akhirnya dia ngakuin. Waktu di Amerika, sebelum pulang ke Indonesia, dia gesek kartu yang dia pegang semuanya. Dia gesek untuk belanja banyak, kemudian dia nawari teman-temannya, kan dulu banyak di Indonesia ada orang yang mau pulang ke Indonesia, kartunya itu dibeli orang, supaya dibuat digesek. Orangnya ke Indonesia, nggak bisa ditagih kan? Orang pikir itu nggak apa-apa. Tapi begitu pulang Indonesia, semua yang dikerjakan habis. Dia tadinya membayangkan nanti dia punya uang banyak, dia bawa iPad dan sebagainya, dijual di Indonesia, dia berpikir modalnya banyak, nanti dia bisa modalnya banyak, nanti bisa punya usaha, dia bisa kaya raya. Enggak, ada kutuk di situ. Semuanya habis. Setelah dia akui di hadapan Tuhan, dia ngaku di hadapan hamba Tuhan, itu semuanya dosa yang sudah disembunyikan. Baru kemudian setelah lama mulai Tuhan pulihkan. Tapi kan sebenarnya dia sudah membayar banyak waktu untuk membuang semua yang seharusnya dia sudah diberkati dulu-dulunya. Tapi habis karena ada kutuk. Oke, silakan, Cik. Dari YouTube. Bukankah nasib kita masing-masing sudah ditulis di buku kehidupan? Rencana Tuhan yaitu hidup sejahtera dan berlimpah-limpah dalam segala hal. Iya, kehidupan kita itu sudah dirancangkan sama Tuhan. Tetapi untuk menuju ke sana kita punya pilihan, kita punya hak untuk memilih. Sama dengan Saul itu kan sudah Tuhan tetapkan, kalau saudara baca, dikatakan sampai keturunannya itu dia akan menjadi raja. Tapi kan untuk ke sana kan ada pilihan. Dia terus memberontak sama Tuhan, dipotong, diganti sama Daud. Oke, silakan, Cik. Bisa dari Zoom juga pertanyaannya. Iya, saya ganti-ganti. Jadi, pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalau misalnya suatu saat kita berlimpah kekayaan dan ingin punya rumah mewah dan besar, apakah itu boleh, Pastor? Loh ya, boleh-boleh saja itu uang saudara, ya kan? Tetapi kalau kita mau bijaksana, kalau rumah besar itu karena dibutuhkan, ya kan? Karena keluarga besar, karena anaknya 5, anaknya 12, ya kan? Tetapi kalau terus saudara cuma anaknya sudah gede semua, terus saudara tinggal sendirian di situ berdua, kamarnya ada 12. Ngapain saudara hanya membuang uang untuk bayar pembantu, untuk bayar perawatan? Itu yang namanya pemborosan. Harusnya uang saudara kayak itu loh, orang-orang yang melihara binatang buas jalan di rumah. Padahal itu mahal banget. Padahal ada banyak manusia pengen dipelihara karena nggak bisa makan, tapi dia pelihara gajah lah, singa lah. Ngapain itu, lepasin aja di hutan biar bisa makan-makan sendiri, makanan nggak usah beli, ya kan? Ngapain saudara memelihara binatang-binatang seperti itu?
lebih baik biaya yang semahal itu bisa untuk nyekolahkan orang-orang, ya kan, supaya mereka punya pendidikan. Karena sekali lagi kita nggak bisa memelihara, kita tidak dipanggil memelihara orang miskin, tapi kita dipanggil mengeluarkan orang miskin dari sana, supaya dia juga bisa hidup dengan untuk dirinya dan kemudian bisa memberkati orang lain. Jadi punya rumah besar boleh, boleh, tapi itu tidak bijaksana. Lebih baik uangnya buat buka restoran supaya ada banyak orang yang bekerja di restoran saudara sehingga mereka punya banyak bisa makan. Nah, seperti itu. Saudara, boleh nggak saya tuh beli tas mahal, Hermes dan sebagainya? Ya, boleh-boleh saja uang saudara kok. Tetapi jangan menjadi tujuan utama kita gitu loh. Itu jangan menjadi tujuan gitu loh. Bolehlah punya tapi 1-2 aja, jangan sampai 100 biji Hermes semuanya. Ya ampun, itu menyakiti hati banyak orang. Kalau saudara tinggal kecuali gini ya, saudara tinggal di negara kayak di sini, saya pernah ngomong, ada orang bilang gini, kan hamba Tuhan tuh boleh nggak kalau pakai barang-barang mewah, barang-barang mahal. Ya kalau sudah menjadi hamba Tuhan, kita harus tahu menempatkan diri, ya kan. Kecuali dia pengusaha tapi pelayanan, beda ya. Tapi kalau sebagai hamba Tuhan, hidup dari perpuluhan, misalnya hamba Tuhan yang laki-laki, yang perempuan nggak bekerja, ibu hidupnya dari pekerjaan dari pelayanan, ya jangan sampai terlalu mewah ya, itu nggak pantas. Tapi kalau karena di Indonesia itu banyak orang miskin, kalau di gerejamu masih banyak yang sadel aja nggak punya, sepatu aja nggak punya, sekolah nggak punya, terus saudara sepatu saudara puluhan juta, ratusan juta, topi aja 200 juta ya kan. Lah itu kan kayak nggak pantas gitu loh. Tapi coba kalau di sini itu adanya namanya Joel Osteen. Ya dia masih pantas, jemaatnya itu memang konglomerat semua. Karena di Indonesia, di Amerika ini mobil itu bukan barang mewah. Ya kan? Barang-barang mewah bagi Indonesia di sini bukan barang mewah. Jadi ya pantas-pantas aja. Tapi kalau itu di Indonesia ya kurang pantas gitu aja. Itu kadang-kadang kita nggak cuma sekedar pelayanan ya, tapi jadi hamba Tuhan tuh menjaga hati nurani orang lain. Tapi jangan kemudian pendeta nggak boleh keren, pakai baju bagus, katanya hamba Tuhan tuh ya kalau bisa bajunya sederhana, digelung, rambutnya cuma dikuncret. Ya ngapain? Jadi hamba Tuhan nggak perlu seperti itu. Tapi ya sepantasnya. Secukupnya maksudnya. Oke, silakan, Ci. Selanjutnya, apakah setiap usaha atau bisnis adalah kita pilih sendiri atau Tuhan yang tentukan? Contoh mau bisnis online dari kemauan kita sendiri yang muncul dalam hati. Kalau bisnis online? Jadi secara general ya, apakah setiap usaha atau bisnis adalah kita pilih sendiri atau Tuhan yang tentukan? Gini ya, Tuhan itu bukan sebuah kebetulan ngasih kita otak supaya kita berpikir. Ada hal-hal yang kita tanya sama Tuhan, tapi kan nggak semua orang bisa dengar suara Tuhan. Terus saudara diam menunggu sampai Tuhan bicara. Ya, saudara telat. Tapi intinya, kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Itu Tuhan itu kasih saudara itu hasrat di sini. Kayaknya saya bisa deh ngerjain ini. Ada hasrat. Itu sudah tuntunan Tuhan. Tuhan itu cara bicara itu nggak gini, bukalah toko online. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh bicara dengan apa? Ada sebuah dorongan kuat di sini. Kayaknya aku bisa deh jualan begini. Udah, kerjakan saja. Kalau itu terus gagal. Kalau yang bukan dari Tuhan ya, kalau saudara tetap membawa dalam doa, nanti Tuhan itu akan tunjukin ini loh yang tepat. Tapi gak usah nunggu. Saudara lakukan saja. Saya dulu juga begitu. Apa ya Tuhan saya harus lakukan? Ya kesuwen kalau cuma nunggu terus ya sudah. Hasrat yang paling dalam di sini. Oleh memulai pemuridan. Sampai kemudian terdorong akhirnya, oke, buat Zoom. Setelah buat Zoom, kemudian terdorong live. Kerjain aja. Roh Kudus itu kalau cara bicara begitu. Kalau itu nanti yang bukan dari Tuhan, misalnya salah, makanya tetap harus berdoa. Kalau ternyata bukan dari Tuhan, itu Tuhan itu yang akan membelokkan saudara. Dengan kuasanya, saudara nanti akan tahu, oh ternyata lebih matangnya di sini, lebih cocoknya di sini. Nah, seperti itu. Tapi bagian kita kerjakan, makanya kita dikasih otak, dikasih hikmat. Itu maksudnya gak usah nunggu terus mendengar suara Tuhan.
Kamu sudah dikasih hikmat, dikasih talenta, kerjakan saja. Sama dengan pelayanan. Saya melayani apa ya? Pelayanan apa? Saudara bisa gitar, bisa WL, ya lakukan saja yang bisa kamu persembahkan. Makanya saya kasih tahu kan di khotbah saya. Pengen tahu ke panggilan saudara? Cuma 3 panggilan itu intinya dari perjanjian lama sampai baru. Jadi berkat, menjadi saksi, memuridkan. Udah 3 ini. Gak usah tanya apa ya yang harus, apa Tuhan panggilanmu itu nanti itu sudah kerjakan dulu apa yang saudara bisa kerjakan. Usaha juga begitu. Oke, silakan Ci. Selanjutnya, untuk yang minta rekaman video, silakan masuk ke YouTube ya. Di search bisa diketikkan Deborah Kristanto, semua videonya ada di situ. Nah, sekali ada di YouTube, jangan lupa untuk subscribe. Yang belum jadi subscriber ya. Terus loncengnya juga ditekan tombolnya supaya setiap ada video baru Anda dapat mendapatkannya. Betul. Selanjutnya, saya sudah melakukan banyak hal, bahkan untuk saya gunakan sehari-hari saja habis karena saya selalu memberi, tapi saat saya membutuhkan, tidak seorang pun yang mau menolong, bahkan sudah berjalan 1 tahun saya kerja, tapi tidak ada simpanan sama sekali. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan agar ada simpanan untuk masa depan anak dan memiliki rumah sendiri? Mohon sarannya, Pastor. Terima kasih. Ya, jadi kita itu harus bijaksana ya. Di dalam memberi pun, kita itu harus bijak gitu loh. Saya dulu orangnya juga begitu. Kalau ada uang di tas gitu ya, saya bisa nggak hitung, orang ngasih orang ini, ngasih orang ini. Ternyata itu nggak bijaksana. Saya memberi harus memberi, tapi saya juga harus punya hitungan uang. Jadi kita harus punya hitungan. Hitungan tuh gini, sisihkan dulu kalau per bulan pasti ya kan. Terus sisihkan dulu sekian persen itu untuk ditabung. Makanya saya dengerin khotbah saya tentang roti, ada berkat itu, ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditanam. Makanya dalam hal memberi pun, kecuali Tuhan yang suruh ya, berikan seluruh uangmu. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan seluruh uangmu diberikan. Saudara harus tahu mana benih, mana untuk roti. Saudara harus sisihkan untuk keluarga, untuk makan. Tapi sebelum untuk disisihkan makan, harus saya tabung karena ini nanti untuk benih. Benih untuk apa? Benih yang untuk diinvestasikan yang akan menghasilkan income. Saya itu bersyukur ya, ibu saya itu ya saudara. Ayah ibu saya itu tidak pernah minta uang sama anaknya sampai hari ini. Masa tuanya nggak ngerepotin, malah dia bangunin rumah anaknya, belikan mobil anaknya, belikan motor anak cucunya kalau ngasih hadiah. Kenapa? Semakin tua semakin diberkati. Ibu saya itu paling pintar ngatur uang. Dia uang seberapapun dia selalu suka nabung. Tabungannya banyak, langsung beli emas, beli emas, beli emas. Anaknya nggak pernah dikasih tahu kalau dia punya emas banyak, itu nggak pernah kasih tahu karena takut nanti anaknya bocor, ya kan? Tapi setiap kali butuh selalu ada uang sampai hari ini. Dia pada waktu dia tinggal di rumah gratis. Orang lain kan senang ya, gratis langsung aja buat jalan-jalan. Bisa enggak? Walaupun tinggal di rumah gratis, dikasih rumah dari kantor gratis, dia tetap menyisihkan uang seakan-akan dia sewa. Misalnya harga sewa waktu itu misalnya 5 juta misalnya 1 tahun. Dia sisihkan 5 juta, listrik, air semua gratis. Ibu saya tetap bayar di tabungan. Jadi bagi ibu saya itu adalah benih. Nggak semua dimakan. Makanya waktu tua, semakin tua, nggak ngerepotin anak. Dalam kekurangan sekalipun, ibu saya tetap bisa nabung. Dan ini cerdiknya. Kalau sudah uangnya banyak, saya itu nggak ngerti loh. Saya baru tahu itu sekarang ini cerdas. Ibu saya kok nggak ada yang niru saya. Selalu setelah ngumpul, kasih beli emas. Saya dulu ngomong gini, ngapain sih suka aja ngandung emas? Ya kan? Ternyata emas penting sekarang. Yang sekarang ini naiknya emasnya tinggi kan? Ibu saya bilang gini, tak jual pas mahal-mahalnya. Dari situ saya melihat cerdik dan cerdas. Saudara juga begitu. Sisihkan uang dulu untuk benih. Jangan diutik-utik. Kalau belum bisa beli apa-apa, udah kumpulin.
bisa beli apa yang bisa ini loh, yang bisa nanti itu harganya itu nggak turun gitu loh, maksudnya bisa dijual. Saya sampai pasti ngomong loh, sudah tua, udah buat senang-senang, nggak usah sibuk nabung. Tapi ibu saya bilang lah itu sudah mendarah daging, sudah jadi kebiasaan. Ngerti ya? Terus gimana tadi caranya? Saudara harus sisihkan. Nggak semua untuk ditabur, ngasih orang jangan saudara. Ngasih boleh, tapi tetap harus ada catatannya, rapi. Kecuali disuruh Tuhan, kayak yang Tuhan ketemu dengan anak muda kaya raya. Jualah seluruh hartamu, kasih ke orang miskin, ikutlah aku. Tuhan yang tanggung jawab. Tapi kalau Tuhan yang nggak suruh, saudara harus tahu bagian mana yang bisa saudara bagikan. Bagian mana yang tidak bisa di-OT-OT. Ini nanti benih. Ini untuk makan keluarga. Yang ini baru bisa untuk ngasih orang. Silakan, Cik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip tabur tuai, Pastor? Ya, apa yang saudara tabur, saudara tuai. Tapi nabur itu dengan prinsip yang benar. Nggak begini ya. Bukan menabur dengan pemborosan, beda, saudara. Pemborosan itu kayak gini. Sedikit-sedikit keluar, traktir orang. Sedikit-sedikit traktir orang. Itu nggak bertanggung jawab. Makan-makan. Loh, kalau nabur itu memang yang perlu. Contoh, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara suka traktir orang, tapi per bulan nggak mau. Persembahan nggak mau. Ya kan? Saudara nggak tahu yang terpenting. Nah itu ya kan, benih yang rohani. Kemudian, kalau memberi, memang itu perlu. Misalnya ada orang yang memang butuh ditolong, tolonglah. Makanya saya ada pengajarannya juga. Memberi dengan cerdik, memberi dengan tulus. Itu dua macam. Memberi dengan tulus, saudara memberi orang yang butuh tanpa mengharapkan imbalan. Itu saudara sedang menabur, saudara akan menuai. Tapi ada yang menabur cerdik. Saudara mungkin nggak nuai. Bukan menuai dari Tuhan nanti ada tuaian, tapi karena saudara dapat upahnya langsung di bumi. Upahnya apa? Saya neraktir orang-orang yang bisa membuat saya itu bisa banyak menolong saya. Contoh gini, ada seorang pengusaha siapa itu ngomong begini, kadang kalau kita nggak punya uang, kita itu harus cerdik. Siapa ya dulu itu yang ngajarin? Jack Ma dan siapa lagi? Dia ngajak orang yang berhasil ya, punya usaha-usaha. Ya. Dia sengaja ngajak makan, dia yang traktir. Itu bayar harga, walaupun dia habis itu nggak makan karena untuk traktir orang ini. Tapi karena prinsipnya dia sedang menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa nanti kira-kira bisa menjadikan dia partner dia, atau orang itu mempercayakan bisnis sama dia, atau paling tidak saya dapat ilmunya. Itu namanya memberi dengan cerdik. Kamu menuai dari kecerdikanmu. Orang-orang kemudian kayak ini, saya ingat sesuatu. Saya punya dulu teman dari Papua ke Jawa, dia bilang kalau ke Jawa itu kayak orang itu ke luar negeri. Karena biayanya mahal dan itu kayak kota besar kan. Papua kan waktu itu sebelum jangannya Jokowi itu kan benar-benar kayak bangsa yang ditinggalkan kan. Dia caranya apa? Dia ikut ibadahnya, gak ibadah biasa saudara, ibadahnya bukan. Yang businessman, orang-orang businessman. Dengan businessman, kalau ada di situ dia layani orang-orang, dia bawain tasnya, dia akrab sama orang, dia baik. Sehingga setiap orang ada pekerjaan yang selalu dipanggil duluan orang ini. Sehingga selama dia di Jawa, dia diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Dia tahu bagiannya dia. Dia ya seperti itu. Jadi dalam hidup kita tadi ya, dalam memberi, dalam keuangan harus diatur. Mana yang pakai untuk memberi, mana yang harus disimpan. Tetap yang disimpan tidak boleh diutik-utik. Makanya ada uang yang tidak boleh diutik-utik, maksudnya itu tidak boleh disentuh, apalagi dipinjamkan orang, yaitu uang tabungan untuk masa depan atau untuk investasi, dan uang untuk keluarga, untuk makan, biaya sekolah anak, biaya listrik, biaya bulanan, tidak boleh disentuh. Baru kita punya sisanya untuk kita tabur, untuk orang miskin, untuk pelayanan. Jadi semuanya diatur. Ada juga yang punya prinsip ini, kemudian 10% untuk menabur, baru untuk makan. Itu terserah. Gitu. Itu terserah saudara cara mengaturnya, tapi selalu harus prinsipnya
Ada yang saudara sisihkan untuk ditanam, maksudnya untuk nanti saudara investasi atau buat modal untuk saudara punya usaha dan sebagainya dan sebagainya. Dan punya usaha itu nggak selalu harus mahal. Saudara punya usaha online, ya sudah, yang saudara butuhkan cuma HP dan sebagainya. Itu ada banyak usaha yang tidak perlu modal. Nanti minggu depan. Oke, silakan Ci. Udah lebih jamnya. Oh, sudah selesai ya? Ya. Oke, itu aja. Sudah selesai semuanya, dari yang di YouTube juga yang di Zoom. Terima kasih sudah hadir. Mari kita berdoa ya.